orang-orang di hari kiamat. Jadi fafza'u, kata Nabi, takutlah kalian seperti takutnya orang ketika terjadinya hari kiamat. Fafza'u ila zikrillah, takut segeralah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasallu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salatlah kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana di akhir kehidupan beliau, sekitar usia beliau 60 atau 61 tahun. Hari itu bertepatan dengan wafat anaknya Ibrahim. Anaknya wafat, di dalam pangkuannya terjadi gerhana. Maka orang-orang sahabat-sahabat Nabi berkata bahwa terjadinya gerhana ini karena wafatnya anak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keyakinan ini ada jauh sebelum Islam ada. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu menyampaikan kepada para sahabat, umumnya kepada kita seluruh umatnya, terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan bukanlah karena bimauti ahadin minkum, bukan karena matinya salah seorang di antara kalian, awi hayati, atau karena hidupnya, lahirnya dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada yukhawwifullahu ibadah. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala menakuti hambanya. Allah hari ini sedang menunjukkan kekuasaannya. So power, Allah menunjukkan bagaimana kudratnya, iradatnya, kemampuannya, keinginannya bekerja sesuai dengan apa yang Dia mau. Hada khalqullah, ini adalah cipta Allah, ini adalah karya Allah, ini adalah buatan Allah. Fa'aruni madza khalaqu min dunillah, tunjukkan kepadaku, kata Allah, apa yang bisa dibikin oleh orang selain Allah, apa yang bisa dibikin oleh makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada khalqullah, langit dan bumi, seluruh benda-benda di luar angkasa, semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain menganjurkan kita selain bersolat kepada Allah, berzikir kepada Allah, Nabi juga menyuruh kita untuk berbanyak bertakbir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah yang sudah menciptakan alam semesta dengan yang luar biasa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sholat dengan sholat yang panjang. Bahkan Nabi mencontohkan rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Selesai surat Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan surat Ali Imran. Jadi dua surat ini dalam rakaat pertama, diselingi dengan rukuk yang pertama tadi. Jadi surat Al-Baqarah dilanjut surat Ali Imran dalam satu rakaat, menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya panjang, rukuk sujudnya panjang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlari dari rumahnya ke masjid, terseret-seret selendangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Nabi mengingat bagaimana kelak peristiwa hari kiamat akan terjadi. Disitulah manusia sedang ketakutan, berlari kocar-kacir. Allah sedang show up, menunjukkan kekuasaannya. Hada khalqullah, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Nabi kita untuk melaksanakan sholat gerhana, disunnahkan apabila gerhananya jelas terlihat tampak. Tapi apabila gerhana tertutup awan karena mendung, tidak tampak karena hujan, maka tidak disyariatkan sholat gerhana sesuai dengan makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihatnya, maka laksanakanlah sholat. Fasallu, sholatlah kalian. Fakabbiru, bertakbirlah kalian. Fasabbihu, bertasbihlah kalian. Ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa hari kiamat mungkin saja lebih cepat daripada apa yang kita perhitungkan. Aku qouli hadza, astaghfirullah, innahu al-ghafurur rahim.
وزد عنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak diberi kepada Nabi sebelum beliau. Kata Allah, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Ditanya oleh Nabi kepada sahabat, atadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya maha tahu. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar haudun wa'adani Allah li yaumil qiyamah, adalah telaga yang disediakan oleh Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Karena umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkeliling mengelilingi telaga haudun Nabi. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang meminumnya la yazma'u abadan, tidak akan pernah kehausan selamanya. Karena pada mahsyar panjang, lama, luas dan jauh. Abu Hurairah ketika di akhir hayatnya sempat menangis. Kata anaknya, apa yang kau tangisi wahai ayah? Engkau adalah sahabat Rasulullah. Rasulullah ridho kepadamu. Kalau Rasul ridho kepadamu, Allah pun ridho kepadamu. Dia katakan, wahai anakku, wahai Abdullah, wahai Abdurrahman, bahwa sesungguhnya kiamat itu panjang, mahsyar itu jauh. Yang kutangisi bukan khawatir meninggalkan kalian di dunia. Yang kutangisi adalah sedikitnya bekalku sementara perjalananku masih panjang. Yang muliakan Allah, sunnah yang kita kerjakan hari ini adalah bagian daripada mendekatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah Nabi adalah bagian daripada cara mendekatkan diri kita kelak pada hari kiamat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada golongan umat yang akan diusir oleh malaikat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusir, kata Jibril, ada umatmu yang kuusir, yang diusir oleh malaikat penjaga telaga nanti ya wahai Muhammad. Kata Nabi, alaisu min ummati, bukankah mereka itu adalah umatku? Kata Jibril alaihi salam, betul wahai Muhammad. Tetapi engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggal engkau nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih bahwa akan ada umatnya yang akan diusir oleh malaikat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah orang-orang yang benci atau tidak suka menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sunnah Nabi yang kita kerjakan ini menjadi syarat bagi kita untuk bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita, ridhoi keluarga kita, anak-anak kita dan harta serta pekerjaan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat Allah di dunia wal akhirah. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qul lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lana wa ma asrarna wa ma anta 'alamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah wattaqullah innahu huwar rahmanur rahim.